Oke, baik, selamat sore Bapak Ibu guru hebat, teristimewa teman-teman guru CGP Angkatan 10. Salam guru penggerak bersama saya Patricius Ahmad berlaku sebagai supervisor atau observer, dan teman saya Angelina Ersindumar, saya berperan sebagai coach. Teman saya yang di sebelah kanan. Dan saya Crescentia Tekol sebagai coach. Salam guru penggerak. Oke. Sudah. Selamat sore Ibu Ersin. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Ibu akan melaksanakan coaching bersama Ibu Resti, betul ya? Ya, betul Pak. Oke, baik. Jadi Ibu tentu dalam proses coaching itu kan kita mengenal beberapa kompetensi. Saya hanya mau tanya ke Ibu, kira-kira kompetensi mana dari aspek coaching ini yang Ibu mau dalam? Oke, baik Pak. Kalau saya lebih kepada bagian preses ya Pak. Iya betul. Soal kehadiran penuh Ibu ya? Iya, soal kehadiran penuh. Karena ini kan kita harus hadir secara penuh. Iya. Kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach juga. Ya. Terus kalau kita kurang fokus, otomatis kurang aktif dalam menanggapi coach. Oke, betul. Jadi di kehadiran penuh ini Ibu berarti Ibu punya konsentrasi untuk bisa menggali masalah, kemudian menemukan solusi pada coach itu sendiri. Iya, Oke, baik Ibu. Berikut dalam alur tirta yang kita pahami bersama itu Ibu, tentu di situ ada beberapa proses alurnya. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan terakhir itu soal tanggung jawab. Dari empat kompetensi ini, apa yang Ibu mau dalami tentang alurnya? Kalau itu lebih kepada kemitraan Pak. Oke. Itu kemitraan, itu pada prinsip Ibu ya? Ya, pada alurnya itu kira-kira fokusnya Ibu kemana? Pada bagian tanggung jawab Pak. Okay. Tanggung jawab, karena itu sangat penting menurut saya, sehingga si coach ini bisa menyampaikan masalah juga dan juga menyampaikan solusinya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja Ibu, ada tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi yang lainnya ini sudah terjawab semua. Jadi Ibu memang sungguh-sungguh siap? Siap Pak. Oke. Ibu Restinya sudah hadir? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi itu saja dari saya Bu. Saya akan bersama Ibu dan Ibu Resti dalam melakukan coaching. Saya berperan sebagai observer saja Bu. Selamat sore Ibu Ersin. Selamat sore juga Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ibu Ersin, apakah Ibu ada waktu luang pada sore hari ini Ibu? Puji Tuhan ada ya Bu. Kebetulan saya ada waktu luang Bu. Ada perlu apa ya Bu? Oke, ya Ibu ada yang saya mau diskusikan dengan Ibu. Kebetulan Ibu ada waktu, saya mau diskusi untuk meminta pencerahan dari Ibu terkait persoalan yang sedang saya hadapi Ibu. Oke, iya baik Ibu. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini atau diskusi kita pada sore hari ini kita akan mendapatkan pencerahan terhadap apa yang Ibu sedang pikirkan. Sebelum kita mulai diskusi, saya mau tanya dulu Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah sehat? Sehat Ibu. Oke, mari kita mulai ya Bu. Karena waktu kita tidak terlalu lama, mungkin hanya kurang lebih 15 menit saja. Oke Bu, kira-kira apa yang mau Ibu bahas pada sore hari ini? Kira-kira masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Iya Ibu, saya itu ada masalah dalam kelas yang saya ajar Ibu. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 untuk matematika wajib Ibu. Masalahnya itu menyangkut nilai matematika dari anak-anak kelas 12 Ibu. Jadi nilai mereka itu khususnya pada materi ruang dimensi 3. Jadi nilainya itu di bawah KKM Ibu. Padahal saya sudah mengajar dengan baik, dengan maksimal. Kemudian terutama itu pada materi ruang dimensi 3 yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, kemudian jarak dari titik ke bidang dan jarak dari titik ke garis. Itu semua saya sudah jelaskan. Kemudian bagaimana menurut Ibu untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini Ibu? Oh iya, jadi masalah yang Ibu hadapi adalah murid Ibu untuk materi ruang dimensi 3. Itu masih di bawah KKM.
Iya, Ibu. Jadi nanti tujuan kita untuk bisa dapat solusi ini agar nilai murid dari Ibu Resti ini bisa meningkat. Jadi materi ruang dimensi 3 ini murid bisa tuntaskan semua, seperti itu ya Bu ya? Itu yang Ibu, diharapkan. iya. Kira-kira Ibu bisa mendapatkan solusi bagaimana atau dalam meningkatkan nilai dari materi tersebut Bu? Iya, Ibu. Dan terus selain masalah dalam KKM Ibu, ketika pembelajaran, apakah Ibu menemukan hal-hal lain yang merasa sulit ketika proses pembelajarannya sebelum mereka sampai pada akhirnya mendapatkan nilainya itu? Oh iya, Ibu. Jadi masalah yang berikutnya itu anak-anak itu kurang antusias, Ibu, dalam mendengarkan materi yang saya jelaskan. Padahal itu saya sudah mengajar dengan baik, memberikan contoh-contoh soal, misalnya dengan menjelaskan kedudukan itu tadi, kedudukan titik terhadap garis dan semuanya. Kemudian saya sering mengulangi tentang penjelasan saya. Tapi kok Ibu, mereka tetap kurang paham dengan materi yang saya jelaskan. Kemudian ketika diberi soal, dan ketika ulangan itu nilai mereka tetap di bawah target yang saya harapkan, Ibu. Tapi memang materi pada ruang dimensi 3 itu sangat luas, Ibu. Seperti itu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Kalau di ruang dimensi 3 itu materinya cukup luas ya Bu ya? Dan mereka harus menguasai semuanya? Iya, Ibu. Jadi dalam materi ruang dimensi 3 itu anak-anak itu diwajibkan untuk menguasai semua. Ya, padahal saya sudah menjelaskan dengan menggunakan gambar, Ibu, di papan tulis. Jadi saya menjelaskannya itu di papan tulis dengan menggunakan gambar. Saya menggambarkan titik, menggambarkan garis, kemudian menggambarkan bidang. Kemudian saya menjelaskan, oh titik itu seperti ini, jaraknya seperti ini. Tetapi murid-murid itu mungkin sering lupa, Ibu. Jadi mereka tidak menguasai konsep yang saya jelaskan. Kemudian mereka terlihat murung di dalam kelas, tidak antusias dalam mendengarkan pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau boleh tahu Ibu, saat Ibu mengajar itu menggunakan metode apa? Jadi metode yang saya gunakan itu, Ibu, saya menggunakan metode ceramah, Ibu. Dengan menjelaskan sedetail mungkin, dengan misalnya saya menggambar tadi bentuk kubus, misalnya saya menggambar bentuk kubus di papan tulis atau menggambar balok, kemudian saya menjelaskan, oh titiknya di sini, oh ini sisinya di sini, garisnya di sini, seperti itu, Ibu. Tetapi kemudian saya memberikan contoh-contoh itu, kemudian memberikan soal, anak-anak itu tidak bisa mengerjakan soal juga. Dan nilai ujiannya itu masih di bawah itu. Jadi saya ingin supaya target KKM-nya di atas, Ibu. Seperti itu. Jadi pada kegiatan pembelajaran yang kemarin-kemarin itu Ibu masih menggunakan metode ceramah ya? Iya, Ibu. Ibu mungkin bisa atau Ibu mencoba untuk menggunakan metode lain, Bu? Iya, Ibu. Rencana saya itu bisa, Ibu, untuk menggunakan metode yang lain itu. Saya akan berusaha biar murid-murid saya itu bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang maksimal, yaitu di atas KKM, Ibu. Itu harapan saya. Jadi saya ingin mencoba metode-metode yang lain. Oke, kira-kira Ibu punya ide seperti apa untuk menggantikan metode ceramah itu? Oh iya, Ibu. Saya itu memiliki ide, Ibu. Jadi saya akan merancang perangkat ajar saya dengan menggunakan metode diskusi, Ibu. Iya, kemudian saya mengajak murid-murid untuk bersama-sama membuat alat peraga, jadi membuat media pembelajaran. Jadi kami membuat media pembelajaran itu dalam bentuk kubus, membuat balok dari bahan-bahan yang disediakan di sekeliling, Ibu, seperti itu. Kemudian supaya anak-anak itu nanti bisa belajarnya dengan saling berdiskusi, kemudian dengan menggunakan alat peraga langsung, seperti itu, Ibu. Kemudian ada juga alternatif lain yang saya mau cari itu, yaitu saya mau cari sumber-sumber dari YouTube. Mau cari sumber-sumber dari YouTube supaya saya bisa menayangkannya itu melalui LCD. Mungkin anak-anak akan semangat dan antusias dalam pembelajaran saya, Ibu. Mungkin mereka sudah bosan dengan mendengar saya ceramah, jadi dengan menonton YouTube pasti mereka bisa. Seperti itu, Ibu. Itu ide yang sangat bagus, Ibu. Jadi Ibu sudah bisa mencoba dengan metode lainnya. Seperti tadi yang Ibu bilang, sudah jelaskan dari tadi. Membuat alat peraga dan
dan juga mencari sumber dari YouTube ya Bu ya. Iya. Oke. Anak-anak kan mungkin ingin praktek secara langsung menggunakan media ataupun menonton. Nah, itu kan menarik ya Bu. Kira-kira ada ide lain gitu ya Bu? Oke, jadi ide lain yang saya mau pikirkan itu Ibu, saya akan membuat materi ajar itu dengan menggunakan PowerPoint Ibu. Jadi untuk materinya itu dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya tayangkan. Kebetulan di sekolah itu ada alatnya Ibu. Dari kemarin-kemarin mungkin anak-anak itu bosan setelah saya ceramah langsung dikasih soal, tapi dengan menggunakan PowerPoint jadi mereka senang seperti itu ditayangkan. Jadi itu ide saya yang lain Ibu. Menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan alat peraga dengan media yang secara langsung, mungkin dengan itu anak-anak bisa paham, oh yang titiknya itu seperti ini, garisnya seperti ini, dengan praktik langsung menggunakan media seperti itu Ibu. Kemudian dalam ini materi itu misalnya dalam penjelasan anak-anak terlihat jenuh, saya akan mengambil waktu jeda sedikit Ibu, misalnya dengan membuat ice breaking gitu, bermain ice breaking supaya fokus mereka kembali lagi ke materi seperti Itu itu. luar biasa sekali ya Bu. Kira-kira Ibu mau melakukan ide baru ini kapan? Oke, rencananya itu saya akan menerapkan ide baru ini pada awal semester ini Ibu. Kebetulan materi ruang dimensi 3 ini didapat pada semester awal di kelas 12. Jadi saya akan menggunakan ide-ide baru ini pada awal semester ini pas masuk kelas di kelas 12. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Betul itu Bu. Untuk materi ruang dimensi 3 itu bisa digunakan metode-metode lain seperti diskusi, tayangan di YouTube, dan membuat media pembelajaran berupa alat olahraga bisa yang menyerupai kubus, balok, atau dan lain sebagainya. Ya. Iya. Oke Bu, selamat mencoba ya Bu ya. Semoga metode-metode yang Ibu terapkan nanti semoga bisa sukses ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktu luangnya dan juga terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Nah, sama-sama Ibu. Kira-kira dari apa yang kita diskusikan hari ini bagaimana perasaan Ibu? Oke, setelah berdiskusi dengan Ibu Ersin di sore hari ini, saya merasa sangat senang dan sangat lega Ibu. Sudah mendapatkan solusi dan pencerahan dari persoalan yang saya alami dalam mengajar di kelas. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga merasa senang bisa membantu Ibu. Ya. Kalaupun begitu, kita sudahi saja diskusi ini ya Bu. Tunggu informasi baiknya setelah Ibu menerapkan metode ini. Oke, selamat sore Ibu Ya, Ersin. selamat sore Bu. Oke, sampai ketemu. Oke, baik, semangat sore Bu. Selamat sore juga Oke, Pak. yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu mereka tadi sudah lakukan coaching bersama Ibu Resti ya. Iya. Ya, jadi selama pantauan saya dalam pelaksanaan observasi yang tadi Ibu di awal coaching, sebelum melakukan coaching, Ibu tadi menerapkan konsep kesadaran penuh, mendengar dengan hati, konsentrasi, dan itu nampak dalam proses observasi saya tadi. Ibu Resti menggalinya, menuangkan segala pikirannya, mencari solusinya, sangat bagus sebagai coaching Ibu ya. Iya. Ya, mantap sekali Bu. Jadi dari kompetensi 3 kompetensi ini Ibu sudah luar biasa. Ini sudah target penilaian saya. Ini tidak ada yang terlewatkan. Jadi saya merasa bersyukur Ibu bisa, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di sekolah Bu ya. Ya, Yang mudah-mudahan. untuk teman-teman guru. Ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, selamat sore Bapak Ibu guru hebat, Christine hebat, teman-teman guru JKT Angkatan 10. Salam guru penggerak.